Selamat pagi. Dengar Pagi, Bu. Nah, ya. Nah, kita masuk mata pelajaran ekonomi. Semua masuk lah ini sudah. Woi. Rata-rata aja, Bu. 28 aja. Setengah dari kelas saja. Ya. Nah, kita memasuki mata pelajaran ini yaitu ekonomi, kerjasama ekonomi internasional. Nah, ini kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang menunjukkan hubungan antar negara dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional dan kerjasama internasional ini merupakan kerjasama yang dapat diikuti oleh seluruh negara di dunia. Di sini merupakan satu contoh bentuk kerjasama ekonomi internasional yang diikuti hampir di seluruh negara di dunia. Kita lihat di sini adalah tujuan kerjasama ekonomi antar negara meliputi hal-hal berikut. A. Memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang miring jasa. Nah, ini tujuannya tadi. A-nya, Nabi memperluas pasar hasil produksi barang dan jasa atau memajukan perdagangan dunia. C. Mendorong peningkatan produktivitas hasil produksi. D. Memperluas lapangan kerja dan menambah devisa negara. Nah, ini ada manfaatnya. Manfaat kerjasama ekonomi internasional diantaranya memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi di antara para anggota. B. Meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa, serta menciptakan suatu sistem perdagangan yang transparan dan mempermudah investasi. C. Menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijakan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi di antara para anggota. Nah, ini bentuk kerjasama internasional. Secara umum, bentuk kerjasama ekonomi internasional terdiri atas kerjasama bilateral, regional, subregional, antarregional, dan internasional. Perbedaan bentuk kerjasama sebagai berikut. 1. Kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral melibatkan dua negara untuk memenuhi kebutuhan tiap-tiap negara atau bersifat saling membantu. Contoh, kerjasama ekonomi antar Indonesia dengan Jepang seperti ekspor-impor, investasi swasta, Indonesia dengan India, ekspor-impor minyak sawit, kacang mente, daging sapi. Nah, ini kacang mente, daging sapi. Nah, ini melibatkan dua negara. Nah, yang nomor 2, kerjasama regional. Nah, kerjasama ekonomi regional adalah kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berada di kawasan tertentu. Contoh, ASEAN, Uni Eropa, EFTA, APEC, AFTA, dan sebagainya. Nah, kerjasama ini dipengaruhi
adanya persamaan latar belakang, sejarah, letak geografis, sumber daya alam, dan teknik pemasaran. Nah, melalui kerjasama ini diharapkan kondisi perekonomian negara-negara yang terlibat semakin meningkat. Nah, lebih luas lagi daripada bilateral. Nah, ini ada ASEAN ini 10 negara. Dan Uni Eropa, EFTA, APEC, AFTA, dan sebagainya. Nah, ini ada kawasan tertentu katanya di sini. APEC ini juga kita termasuk di dalamnya, tidak cuma ASEAN. Nah, ini lebih besar lagi dari ASEAN, APEC dan yang lain-lain. Kalau APEC ini 21 negara, kalau ASEAN itu 10 negara. Nah, ini contoh gambar kerjasama bilateral, dan ini contoh gambar kerjasama regional, yaitu contoh satu diberi contoh di sini adalah ASEAN, yaitu sepuluh negara dengan ada contoh di sini adalah bendera. Nah, kerjasama subregional. Nah, kerjasama subregional ini kerjasama beberapa negara yang berada sub kawasan yang berdekatan dengan geografis. Nah, misalnya kerjasama Benelux dibentuk oleh Belgia, Belanda, dan CEBUR. Kerjasama dibentuk 3 negara Eropa bagian barat. Kerjasama subregional lain adalah Indonesia, Malaysia, Thailand. Dan ini ada lagi IMT atau di sini atau KITI, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina. Adalah dibentuk dalam 4 negara. Subnya ini bagian dari regional. Nah, kerjasama antar regional. Nah, ini kerjasama antar regional melibatkan beberapa negara pada satu kawasan yang berbeda. Misalnya Asia Tenggara dengan negara Eropa. Contoh di sini langsung ada contohnya, kerjasama antar Uni Eropa dengan ASEAN. Nah, ini contoh gambar. So, ada contoh gambarnya. Subregional, contoh gambar kerjasama antar regional. Nah, ini katakan di sini Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina. Nah, antar regional ASEAN dengan Uni Eropa. Nah, ini ada bidangnya kerjasama internasional, bidang kerjasama ekonomi internasional seperti produk impor di pasar lokal, lembaga keuangan milik asing yang beroperasi di Indonesia, dan tenaga asing yang bekerja di Indonesia merupakan gambar bidang-bidang kerjasama ekonomi internasional. Nah, ini kerjasama perdagangan, merupakan forum kerjasama antar negara yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan. Negara-negara yang memiliki suatu kesepakatan atau perjanjian untuk memajukan perdagangan antar negara. Melalui kerjasama ini, kita dapat menikmati produk impor tanpa harus membeli langsung ke pasar luar negeri.
Nah, ini kita lihat adalah kerjasama perdagangan, baik ekspor maupun impor. Nah, ini kerjasama perdagangan, duanya kerjasama produsen, kerjasama antar produsen atau penghasil produk. Kerjasama ini dibentuk untuk memenuhi kebijakan terkait jumlah produk yang dihasilkan dan tingkat harga produk di pasar. Contoh di sini OPEC yang merupakan forum kerjasama negara produksi minyak di dunia. Nah, ini supaya menentukan tingkat harga produk di pasar itu ada forumnya, ada kerjasamanya, yaitu produksi minyak dunia. Nah, ini ada kerjasama keuangan antar negara dibentuk untuk memberi bantuan keuangan bagi negara-negara anggota. Bantuan keuangan dibutuhkan tiap negara untuk mengelola kegiatan negara, baik dalam hal pembangunan, perdagangan, maupun utang. Contoh di sini ADB, IMF, dan IDB. Nah, yang negara yang berkekurangan tadi bisa diberi bantuan keuangan ini untuk tiap negara untuk mengelola kegiatan. Hanya dikatakan di sini baik itu hal pembangunan, perdagangan maupun utang. Pembangunan seperti contoh untuk membantu mempercepat lajunya pembangunan. Nah, seperti dibantu untuk pembuatan jalan raya dan sebagainya. Untuk membantu usaha kecil menengah. Nah, ini diberi utang. Nah, ini ada 4 kerjasama pasar perdagangan. Nah, ini ada pasar bersama. Nah, kerjasama pasar bersama ini merupakan kerjasama untuk menciptakan perdagangan bebas antar negara tanpa hambatan. Nah, ini kebijakan perdagangan yang bersifat merugikan. Melalui ini, negara anggota memiliki kebebasan untuk membintahkan faktor dan hasil produksi dari suatu negara ke negara lain. Nah, ini contoh di sini adalah ASEAN Economic Community, masyarakat ekonomi ASEAN, MEA. Nah, ini contoh di sini adalah APTA. Ini merupakan contoh kerjasama pasar bersama antar negara ASEAN. Nah, ini ada kerjasama ketenagakerjaan. Nah, kerjasama asing yang bekerja di Indonesia dalam berbagai bidang seperti bidang keuangan, perbankan, telekomunikasi, olahraga, industri. Sebaliknya, Indonesia juga mengirim tenaga kerja Indonesia (TKI) ke berbagai negara. Nah, kondisi ini tidak lepas dari kerjasama di bidang ketenagakerjaan. Nah, kerjasama ini juga harus memberi perlindungan terhadap tenaga kerja, terutama terkait aturan, kewajiban, dan hak tenaga kerja. Contoh, di sini ada contohnya sudah kerjasama ketenagakerjaan adalah di ILO ini.
Contoh kerjasamanya supaya terutama terkait aturan kewajiban dan hak tenaga kerja tadi. Nah, ini ada soal kedua. Apa tadi yang sudah saya baca mengenai tujuan kerjasama ekonomi internasional ini, mungkin langsung ada contohnya di sini, jelas semua lah dilihat di sini. Oi, Ya Bu, jelas ya Bu. jelas. Nah, ini tujuannya. Nah, mengenai manfaatnya sudah. Karena di sini ada tujuan, ada manfaat. Karena kita tujuannya kan karena kita tidak dapat memenuhi dalam negeri itu, maka perlu adanya kerjasama tadi. Mengapa kita perlu kerjasama? Karena kita tidak dapat memenuhi kebutuhan kita sendiri. Maka di situ perlu untuk menambah kesejahteraan tadi. Tali ini kayak apa? Tali ini cukup kan? Nah, ini bentuk kerjasama ekonomi internasional. Kalau ada pertanyaan lagi bentuk kerjasama ekonomi internasional ini, apakah juga itu sudah jelas di sini? Karena ini ada contoh ekspor impor lainnya dari negara lain minyak sawit, karena ada minyak mente, kacang mente, daging sapi. Regional. Nah, ini contohnya gambar kerjasama regional yaitu dua negara, Indonesia dengan Jepang. Dua orang yang bersalaman, ini contohnya.
Nah, kalau yang contoh yang kerjasama regional ini, kita lihat contohnya juga di sini adalah 10 negara. Nah, kerjasama subregional, nah ini bagian dari regional tadi. Ini ada seperti ASEAN ini 10 negara, tapi di sini lebih daripada 2. Ada 3 negara. Seperti contoh di sini adalah Indonesia, Malaysia, Thailand. Makanya di sini langsung nah ini kerjasama antar regional seperti sudah saya baca tadi, kerjasama Uni Eropa dengan ASEAN. Nah ini subregionalnya. Nah ini adalah contoh kerjasamanya, adalah subnya 4 negara. Nah ini contoh gambar kerjasama antar regional ASEAN dengan Uni Eropa. Kemudian silakan. Itu gabungan dari gambar itu adalah gabungan dari ASEAN dengan Uni Eropa. Langsung ada gambarnya di sini. Nah, kalau 4 negara, nah itu langsung ada 4. Nah, kalau kerjasama ASEAN ini gabung ASEAN dengan Uni Eropa kerjasamanya. Nah, sekarang tidak sulit-sulit lagi mencari bahwa produk impor tidak usah lagi kita datang ke luar negeri, tapi sudah ada beroperasi di Indonesia. Dan tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia, gambaran bidang-bidang kerjasama ekonomi internasional. Nah ini ada juga tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia dan tenaga kerja kita yang berada di negara-negara asing. Nah, makanya di sini dikatakan bahwa kerjasama ekonomi internasional seperti kita lihat makanan yang ada di Barito Utara juga sudah ada masakan dari luar yang sudah berada di Muara Teweh ini. Tidak usah lagi kita datang ke negara lain, tapi sudah berada di Indonesia. Ada makanan Korea, ada makanan Jepang, dan sebagainya. Banyak sekali produk impor yang berada di Indonesia. Sampai ada mie Korea di tempat kita ini. Nah itu karena ada bidang kerjasama tadi. Tidak sulit lagi kita mencari. Nah bidangnya kerjasama tadi, perdagangan, seperti yang sudah saya bacakan tadi, forum kerjasama antar negara yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan, negara-negara yang terlibat tadi
adanya kesepakatan atau perjanjian, supaya perlunya kesepakatan dan perjanjian tadi untuk memajukan perdagangan antar negara tadi di antara negara ini perlu, supaya aturan tadi tidak ada yang melanggarnya. Nah, ini kerjasama produsen. Nah, ini kerjasama bentuk menentukan kebijakan terkait produk yang dihasilkan tingkat harga di pasar. Nah, ini bagaimana menetapkan harga di pasar. Contoh di sini adalah minyak. Harus ada kesepakatan antar negara di dunia ini. Nah, bagaimana dunia sama-sama menetapkan berapa harga minyak di minyak dunia. Harus ada kesepakatan antar negara tadi. Nah, ini ada kerjasama keuangan. Nah, untuk mengelola kegiatan negara ekster itu ada contoh seperti pembuatan jalan, membantu hal keuangan ini mengenai pendidikan dan usaha lain-lain. Nah, karena defisit anggaran biaya, maka kita bisa ada bantuan dari negara lain. Makanya di sini ada melalui ADB, IMF, dan IDB. Nah, ini bersama kita lihat. Antar negara ASEAN untuk AFTA. Nah, ini ada perlindungan oleh negara terhadap tenaga kerja yang dikirimkan ke luar negeri itu. Nah, bagaimana aturan supaya sebelum melakukan sesuatu itu bekerja, kita harus mengetahui bagaimana peraturan sebelum kita melakukan pekerjaan. Nah, aturannya apa, kewajibannya yang dilakukan, yang dikerjakan itu apa, dan berapa hak daripada tenaga kerja itu. Nah, biasanya di sini antar dua negara terlebih dahulu melakukan suatu perjanjian. Nah, perlu di dalam perjanjian itu apa aturan yang dilakukan dan kewajiban apa. Jangankan ibaratnya yang ekonomi internasional atau tenaga kerja internasional, kita masuk sekolah aja ada aturan supaya setiap orang itu tahu, supaya tidak ada yang melanggar. Kalau melanggar pasti ada apa biasanya pelanggaran itu ada sanksi. Nah, ada sanksinya. Makanya
Jangankan di luar negeri, kita mencari pekerjaan saja di dalam negeri itu biasanya ada aturannya. Kita sekolah aja ada aturan, kewajiban kita apa, dan baru kita menuntut hak kita kalau kita mengerjakan kewajiban kita. Nah, ini ada saya beri Nah, ini ditulis karena sudah ada di atas tadi tujuan kerjasama tenaga kerja. Tapi di sini tujuan tenaga kerja pada beberapa negara dan jelaskan manfaat kerjasama ekonomi internasional bagi Indonesia. Oh, belok ke bawah ada itu. Ada makan pagi. Bu, Hoi, kumpulnya di mana, Bu? nah, diantar di perpustakaan bisa. Oh iya. Berarti ke sekolah langsung Ya. gitu. Bu. Aku hari Rabu datang, Besok Ibu ada, Bu? hari Rabu aku datang. Oh iya, Bu. Kita boleh nitip gitu, boleh lah ke guru atau piket gitu. Bisa. Tapi Oh, hari iya. Rabu lah. Aku pagi hari Rabu tuh. Iya, Eh. Bu. Kayak Pak Buan Ikam. Ya nanti lihat itunya Bu, hari atau kalau bisa ke sana gitu. Iya, iya. Apa yang saya jelaskan tadi jelas kah sudah? Iya Bu, jelas. Ya, jelas. Jelas, Bu. Nah, semangat lah. Nah, ini ada lagi jam terakhir ini. Apa jam terakhir? Bi? PKN Bu. Ya, PPKN. Sudah. Selamat pagi, Elah.